Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Januari 2025 merupakan pesta bertobatnya Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik, dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3 sampai dengan 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan. Maka dosa-dosamu
dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Alleluia, alleluia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bertobatlah dan wartakan kabar gembira. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Sabtu pada pekan biasa kedua. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang panggilan untuk bertobat dan menjalankan misi pewartaan Injil. Bacaan pertama mengisahkan pertobatan luar biasa dari Rasul Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat Kristen. Sementara dalam bacaan Injil menggarisbawahi tugas perutusan para murid untuk mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Pada bacaan pertama, Rasul Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya di hadapan orang-orang Yahudi. Paulus mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Yahudi dari Tarsus
yang dididik secara ketat menurut hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel. Sebelumnya ia sangat bersemangat dalam menganiaya para pengikut Yesus. Namun dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, ia mengalami penampakan Yesus yang mengubah hidupnya. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam cahaya yang menyilaukan dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perjumpaan ini membuat Paulus buta selama 3 hari, hingga Ananias, seorang murid Yesus, diutus Tuhan untuk menyembuhkannya dan membaptisnya. Setelah itu, Paulus dipenuhi Roh Kudus dan mulai menyadari panggilannya untuk menjadi rasul bangsa-bangsa. Kisah ini menunjukkan transformasi yang luar biasa yang bisa terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh membuka diri kepada Tuhan. Paulus yang tadinya penuh kebencian berubah menjadi pewarta kabar damai. Pesan ini relevan bagi kita yang sering terjebak dalam prasangka dan kebencian, namun dipanggil untuk bertobat dan memperbaharui diri. Sementara itu, bacaan Injil mengisahkan perintah Yesus yang diberikan kepada para muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perintah ini disertai dengan janji tanda-tanda ajaib yang akan menyertai orang-orang yang percaya, seperti mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa baru, serta menyembuhkan orang sakit. Jika kita lihat kembali konteks pada saat itu, perintah ini menjadi dorongan bagi para murid yang masih ragu dan takut setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid kemudian berani mewartakan kabar gembira meskipun harus menghadapi tantangan dan penganiayaan. Hal ini menjadi teladan bagi kita untuk menjalankan misi sebagai murid Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan dan konflik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah pertobatan Paulus dalam bacaan pertama dan perintah pewartaan dalam Injil saling melengkapi. Paulus, yang tadinya adalah penganiaya jemaat, akhirnya menjadi pewarta Injil yang tangguh setelah mengalami pertobatan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita, melainkan memberikan kita kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pertobatan sejati seperti yang dialami Paulus menuntut keberanian untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan merangkul panggilan baru. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, baik melalui kata-kata maupun perbuatan kita. Dalam konteks kaum muda, ini bisa diwujudkan dengan menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan membawa penghiburan bagi sesama yang membutuhkan. Pesta bertobatnya Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas dan dapat mengubah hidup siapapun, bahkan orang yang tampaknya paling jauh dari Tuhan. Kisah ini juga memberi harapan bagi setiap orang agar dapat menemukan makna baru dalam hidup ketika bertemu dengan Kristus. Kisah pertobatan dan pewartaan ini relevan dalam kehidupan kita hari ini. Misalnya, dalam menghadapi budaya media sosial yang sering dipenuhi ujaran kebencian, kita diajak untuk membawa pesan damai dan kasih. Kita juga bisa terinspirasi untuk membantu mereka yang kehilangan arah dalam hidupnya. Konkretnya, kita bisa mendampingi teman atau keluarga kita yang sedang menghadapi masalah besar. Atau untuk kita sendiri, akan ada suatu perjumpaan dengan Kristus yang membuat kita sadar bahwa selama ini telah hidup dalam dosa yang dibenarkan. Contohnya seperti korupsi, penipuan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Seperti Paulus, siapa saja dari kita dapat menemukan pertobatan asal mau membuka diri kita terhadap Kristus. Maka dari itu, kita diajak untuk meneladani semangat Santo Paulus dalam bertobat dan mewartakan Injil dengan penuh keberanian. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, meskipun menghadapi tantangan.
Pertanyaan yang dapat kita refleksikan dari bacaan hari ini antara lain, apakah saya sudah sungguh menghadapi atau mengalami pertobatan dalam hidup saya? Bagaimana saya dapat mewartakan kabar gembira melalui tindakan sederhana dalam hidup sehari-hari? Siapa yang bisa saya bantu untuk mengalami kasih dan penghiburan Tuhan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan Santo Paulus yang Kau ubahkan dari seorang penganiaya menjadi rasul-Mu yang setia. Tolonglah kami untuk memiliki keberanian seperti Paulus dalam bertobat dan mewartakan Injil-Mu. Berikanlah kami hati yang terbuka seperti Paulus dalam bertobat dan mewartakan Injil-Mu. Berilah kami hati yang terbuka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus agar kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.